Seorang biarawati diminta untuk menjaga anak laki-laki yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Namun sang biarawati tersebut agak susah menerima karena akan bertentangan dengan imannya. Tinggal satu rumah dengan seorang anak laki-laki. Dia terus berdoa untuk melakukan penghapusan dosa hingga terjadi sesuatu di antara mereka. Ya, film dengan judul The Last Bath yang dirilis pada tahun 2020 akan menceritakan kisahnya. Jadi, di sebuah pinggiran Portugal ada seorang remaja laki-laki bernama Alexander. Dia terlihat panik dan berlari dari rumahnya. Dia terjatuh dan terluka. Entah apa yang terjadi. Sementara biarawati ini bernama Josefina. Josefina sudah lama menjadi biarawati dan terus mengabdikan hidupnya. Hingga suatu hari dia ditelepon oleh salah satu keluarga kalau ayahnya telah meninggal. Dia harus datang ke pemakamannya dan diminta untuk merawat keponakannya yang bernama Alexander. Tentu saja Josephine jadi galau. Apakah dia harus menjaga keponakannya atau tetap di sini mengabdikan hidupnya menjadi seorang biarawati yang taat dan mengajar anak-anak? Sampai akhirnya keputusan sudah dibuat. Josefina pergi mendatangi keponakannya kembali ke Portugal. Josefina tidak tega jika harus membiarkan Alexander sendirian. Josefina langsung datang ke pemakaman ayahnya. Ada Alexander juga di sana. Ya, jadi Alexander ini sudah lama tinggal bersama dengan ayahnya Josefina, atau bagi Alexander adalah kakeknya. Alexander ini adalah anak dari saudarinya Josefina yang cerai sama suaminya lalu menikah lagi. Hal itu terjadi ketika Alexander masih kecil. Jadi, dia masih belum tahu apa-apa. Josefina kembali ke rumah di mana dia dulu dibesarkan. Banyak kenangan-kenangan indah dalam bentuk foto. Josefina berbicara pada Alexander dan mulai merawatnya. Salah satunya memandikan Alexander. Ya, terkadang Alexander ini gak pernah mandi semingguan. Makanya banyak luka yang sampai terjadi infeksi. Meskipun Alexander memiliki ibu, namun ibunya jarang, bahkan hampir tidak pernah mengunjunginya. Jadinya, dinas sosial memberikan kuasa penuh pada Josefina untuk menjaga dan merawat Alexander. Kini, semenjak ada Josefina, hampir tiap hari Alexander dimandikan. Habis pulang sekolah, wajib mandi. Ya, lumayan lah ya. Dan bagusnya lagi, Alexander ini gak risih. Bahkan, dia langsung menerima kehadiran tantenya di sana. Josefina bisa merawatnya dengan baik, meskipun dia sendiri belum pernah punya anak. Meskipun terlihat berjalan dengan baik, Josefina terus berdoa pada Tuhan dan minta dikuatkan hatinya. Biarawati seperti dirinya ini tidak diperbolehkan tinggal satu rumah dengan anak laki-laki yang sudah memasuki tahap remaja. Namun, dia melakukan itu atas dasar keluarga. Ya, Josefina bagaikan ibu sungguhan bagi Alexander. Bahkan, ketika ia sakit, Josefina sigap merawatnya. Namun, makin lama Josefina berada di sana bersama Alexander, rasa ingin begitu malah makin muncul. Apalagi sering melihat rudal muda. Josephine mencoba mengalihkan hal tersebut dengan mengajak jalan-jalan Alexander ke kota sembari membelikan baju untuknya. Hingga suatu hari, ibunya Alexander datang ke sana. Dan itu membuat Josefina terkejut. Tumben-tumbennya dia datang setelah beberapa tahun belakangan ini. Bahkan dia aja gak datang ke acara pemakaman ayah mereka. Ya, Josefina dan ibunya Alexander yang bernama Angela adalah saudara kandung. Namun hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Dia ke sana ingin berkunjung dan melihat Alexander. Sayangnya Alexander tidak ada di rumah. Dia pergi main bola di sekolah. Ya, Josefina ternyata juga tidak ingin Angela melihat Alexander. Seakan-akan Alexander ini sudah menjadi anaknya sendiri. Karena tidak bisa bertemu Alexander di rumah, Angela akhirnya pergi ke sekolah langsung menemui Alexander. Dia sangat senang bisa ketemu sama anaknya selama beberapa tahun terakhir ini. Tapi kemana aja dia? Mengapa Alexander tidak dirawatnya? Angela mengajak Alexander ikut dengannya dan memperkenalkan dengan suami barunya. Dengan kata lain, ayah tirinya Alexander.
Hingga suatu ketika Alexander membuka album foto keluarga mereka dan menemukan foto-foto Alexander dalam keadaan setengah polosan. Siapa yang melakukan itu? Ya, ternyata adalah Josefina. Namun, apa tujuannya? Tidak jelas untuk apa. Mungkin akan dijadikan bahan. Ya, tahu aja lah. Alexander yang kesal lantas jalan tanpa berpamitan dengan Josefina. Dia pergi ke acara pesta di rumah temannya. Ya, sekalian icip-icip bagaimana rasanya permantapan. Tapi, pulang-pulang dari sana, dia dalam keadaan teler. Lalu esok harinya, Alexander memutuskan pergi ke rumah ibunya. Di sini terjadi perdebatan di antara mereka. Mengapa Josefina tidak memberitahukan padanya kalau ibunya datang ke rumah? Kenapa dia memfoto dirinya pada saat dia lagi tidur? Apa tujuannya? Josefina yang tidak bisa menjelaskan hanya terdiam memohon Alexander untuk jangan pergi. Namun sia-sia. Alexander kini bersama ibunya dan ayah tirinya. Tapi baru beberapa jam di sana, dia sudah merasakan ketidaknyamanan. Disuruh cari makan sendiri dan ibunya juga terlihat capek. Dan bahkan komunikasi di antara mereka juga jarang terjadi. Belum lagi, malam itu dia melihat ibunya menangis sambil berkata pada suaminya kalau dia tidak bisa. Dia tidak bisa menjaga Alexander. Entah apa yang terjadi. Mungkin masa lalunya yang membuat dirinya jadi seperti ini. Alexander sadar kalau memang sepertinya dia lebih baik tinggal bersama tantenya. Di sini, dia tidak akan mendapatkan kehidupan. Sementara Josefina yang lagi galau karena ditinggal Alexander dan merasa tersesat, lantas merubah penampilannya menjadi lebih buka-bukaan. Jadi seperti macam anak punk and roll aja. Pergi ke kafe dan ketemu sama pria. Ya, ujung-ujungnya mereka melakukan permantapan. Ini adalah pertama kalinya bagi Josefina setelah 45 tahun. Sungguh membagongkan. Pulang-pulang, Josefina dalam keadaan sempoyongan. Beruntung ada Alexander di sana. Namun kali ini gantian Alexander yang memandikan tantenya. Josefina begitu kotor dan harus dibersihkan, lalu disucikan kembali. Itulah tadi alur cerita film The Last Part. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.